Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai sentimen analisis dari Natural Language Processing (NLP) dengan Naib Bayes dan SVM. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Adrian Sapratama Putra dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen di Orbit Future Academy bidang AI Mastery atau Artificial Intelligence Mastery. Oke, di sini pendahuluan. Yang pertama di pendahuluan adalah latar belakang masalah. Nah, sentimen analisis digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat atau konsumen terhadap suatu hal yang didapatkan dengan menganalisa teks klasifikasi, yang mana pada kali ini dibahas sentimen analisis opini terhadap film, tujuan dan urgensi. Sentimen analisis bertujuan untuk menentukan apakah teks tertentu mengandung emosi negatif, positif, atau netral. Dengan berkembangnya media sosial secara pesat, sentimen analisis berguna dalam pemantauan media sosial, memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana perasaan pelanggan terhadap topik tertentu, dan juga mendesak mencegah secara real time apabila ada suatu problem atau pandangan sebelum mereka lepas kendali. Dataset. Dataset yang digunakan berupa dataset sentimen analisis opini film yang didapatkan melalui data acquisition atau pengambilan data dari link berikut: https://raw github-user-content.com rizalesp dataset sentimen analisis bahasa Indonesia master dataset tweet sentimen opini film.csv. Nah, dataset ini berisi data dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah ID, kemudian sentimen, dan yang terakhir ada text tweet. Pada pembacaan data, didapatkan informasi bahwa data bertipe integer 64 untuk dimensi ID, dan 2 tipe data objek untuk dimensi sentimen dan text tweet. Oke, di sini ada pre-processing dataset. Ada 4 hal yang dilakukan pada pre-processing dataset. Yang pertama ada scaffolding, di mana dilakukan teks pre-processing untuk mengganti teks menjadi lowercase, menghilangkan teks seseorang, menghilangkan URL, menghilangkan angka, menghilangkan karakter tanda baca, dan menghilangkan white space. Kemudian diterapkan filtering stop words removal, yang mana membuat fungsi untuk membersihkan teks dengan pengaplikasian stop words pada dataset. Yang ketiga ialah stemming. Nah, stemming ini membuat fungsi untuk melakukan stemming pada bahasa Indonesia pada dataset, di mana digunakan untuk menghilangkan imbuhan kata dan membuat kata menjadi kata dasarnya. Kemudian ada pipeline. Ini membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah teks pre-processing sebelumnya dan melakukan teks pre-processing menggunakan fungsi hasil dari penggabungan pre-processing text dan membuat dimensi baru, yaitu clean article. Ekstraksi fitur. Nah, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-ID Factorizer dengan batas maksimal fitur 5000. Kemudian model yang digunakan. Nah, model yang digunakan ada 2 model. Yang pertama ada Naive Bayes dan SVM. Di mana dengan Naive Bayes menggunakan Naive sama dengan Naive Bayes multinominal NB, Naive Fit train X, TF-IDF train Y. Prediction NB sama dengan Naive.predict test X, TF-IDF. Kemudian untuk SVM sama dengan svm.svc dengan C sama dengan 1, kernel linear, degree 3, dan gamma auto. svm.fit, train X, TF-IDF, train Y. Prediction SVM sama dengan svm.predict, text X, TF-IDF.
Perbandingan kebaikan model yang digunakan. Menggunakan naive Bayes didapatkan akurasi skor sekitar 0,81666667 dengan presisi 0,87117, recall 0,81666, dan F-score 0,81498. Sedangkan untuk SVM didapatkan akurasi skor 0,83333 dengan presisi 0,8796 dan recall 0,8333 serta F-score 0,8324063. Kesimpulan. Nah, model teks klasifikasi dengan naive Bayes memiliki tingkat akurasi, presisi, recall, dan F-score yang lebih rendah dari model teks klasifikasi SVM. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, di mana hanya terdapat rentang jarak perbedaan antara 3-5%. Oke, sekian untuk kali ini pembahasan mengenai NLP sentiment analysis mengenai opini film. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan berdiskusi di komen bawah kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Karena saya terbuka terhadap kritik dan saran. Sekian sekali lagi, sampai jumpa.